Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana keadaan Bapak-Bapak, saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Apabila dalam keadaan kita ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kasih karunia Tuhan memulihkan Bapak-Bapak. Hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43 yang berjudul Rencana Tuhan Indah. Judul yang menggugah hati kita sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih di hadapan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari lamanya untuk melakukan aktivitas kami masing-masing hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami melakukan ibadah Pelkat PKB. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan, kiranya urapi semoga firman yang akan disampaikan hamba-Mu pada malam hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan, semoga kami layak menerima firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak-bapak yang sama-sama senang harapan dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda-janda berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaiannya yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak yang
sama-sama dikasih Yesus Kristus. Kisah Para Rasul, kitab yang menceritakan tentang perkembangan gereja mula-mula yang diikut sertakan perjuangan para rasul dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan di tengah perkembangannya sebagai ajaran. Perjuangan para rasul dimulai dari kisah Petrus yang memulai perjalanannya di Asia Kecil. Tiap kota ia kunjungi untuk memberitakan karya kasih Tuhan. Ia pun menemui banyak pergumulan yang dihadapi tiap-tiap orang. Seperti kejadian yang ada di kota Yope. Pada saat itu, Petrus dan rekan-rekan masih berada di Lida. Di Yope ada seorang murid yang bernama Tabita. Adalah seorang perempuan yang memiliki sikap dermawan serta baik. Begitu banyak orang yang telah mendapatkan pertolongan atau bantuan darinya. Saat mereka mendengar Tabita atau Dorcas meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, sungguh sedihlah hati banyak orang. Berita tersebut sampai ke telinga Petrus. Petrus pun bergegas menemui mereka. Pergumulan orang banyak itu dijawab oleh Tuhan melalui Petrus. Kuasa Allah bekerja memberikan kehidupan bagi Tabita atau Dorcas. Bapak-bapak yang saya pengharapan dalam Yesus Kristus, waktu dulu masih sekolah, artinya kita masih kecil, apa rencana bapak-bapak ke depan dalam hidup bapak-bapak? Dan apakah dari rencana tersebut ada yang telah terwujud atau malah sebaliknya? Kalau terwujud, alangkah sukacitanya dan tentu ada semangat yang terselip di dalamnya. Akan tetapi apabila gagal atau tak terwujud, sungguh mengecewakan dan malas untuk mewujudkannya kembali. Muncul pertanyaan bagi kita bapak-bapak sekalian. Apakah kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan untuk masa depan kita? Bagaimana masa depan kita di masa tua? Contoh, masalah ekonomi, keuangan, usaha kita, dan juga masa depan keluarga dan anak-anak kita. Jawabnya adalah pasti tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berjuang, dan berdoa terus kepada Tuhan. Bapak-bapak yang sama-sama saya pengharapan dalam
Yesus Kristus, hal yang sama pun terjadi pada saat ini. Siapa yang sangka 1 tahun sudah bangsa dan negara kita ini masih bergumul untuk memberantas virus COVID-19. Dan hal tersebut berdampak kepada rencana-rencana kita yang kita susun rapi, akhirnya gagal, berantakan, membuahkan kekecewaan, dan mungkin bisa sampai pada kerugian apabila yang sedang membangun usaha begitu besar, orang banyak, khususnya para janda, menaruh harapan dan segala rencana mereka kepada Tabita yang senantiasa memberikan semangat kepada mereka. Dan apa yang terjadi saat mereka mendengar kematian Tabita, semangat itu berubah menjadi keterputusasaan. Mereka bagaikan anak ayam yang hilang induknya, tak tahu arah kemana. Dan saat demikian Petrus hadir memberikan harapan baru dengan cara yang begitu lembut. Petrus memberikan ajaran yang penuh kasih bagi mereka. Mari Bapak-bapak kita baca ayat ke-40. Tetapi Petrus, mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Yang penuh dengan ketulusan hati, Tuhan jawab sukacita, Tuhan ubah menjadi sukacita, patah arah, Tuhan ubah menjadi terarah. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, hidup boleh penuh dengan rencana. Hidup boleh penuh dengan segala sesuatu yang indah. Hidup boleh penuh dengan warna. Hidup boleh mendatangkan begitu banyak tawaran. Tetapi hidup yang sesungguhnya ialah melibatkan Tuhan dalam segala hal yang ada di depan kita. Berlutut dan berdoa merupakan kunci utama bagi kita untuk mendapat mengatakan, ya, rencana Tuhan indah bagi saya dan bagi kita semua. Amin. Marilah kita ambil saat teduh.